Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik, hari ini kita kembali melanjutkan pembahasannya kita, yakni pada tema 3 tentang benda di sekitarku, subtema 2, pembelajaran yang keempat. Saya harap adik-adik disimak dengan baik-baik ya. Baik, langsung saja kita ke materinya adik-adik. Melihat benda cair lebih dekat. Nah, adik-adik, seperti benda padat, benda cair juga banyak di sekitar kita. Sekitar 70% permukaan bumi tertutup oleh air laut. Tubuh manusia hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Air adalah benda cair yang sering ditemui. Nah, sebutkan benda lain yang termasuk benda cair. Misal ada minyak goreng, kecap, air minum, dan lain-lain ya adik-adik. Nah, jadi diingat bahwa di permukaan bumi air laut itu sekitar 70%. Begitu pula juga dengan tubuh manusia, sekitar hampir 2/3 bagian merupakan cairan. Nah, pernahkah kamu melihat air dalam gelas tumpah? Bagaimanakah bentuk air tersebut? Apakah bentuk air yang tumpah sama dengan air dalam gelas? Tentu saja tidak ya adik-adik. Kalau air di dalam gelas akan mengikuti bentuk dari gelas tersebut. Nah, begitu pula juga jika air dalam ember akan mengikuti bentuk dari ember tersebut ya adik-adik. Nah, lakukan kegiatan berikut untuk mengetahui sifat-sifat benda cair. Mengetahui sifat benda cair. Pertama-tama, siapkan alat dan bahan. Pertama, air dan minyak goreng. Siapkan ember, kemudian gelas, kantong plastik. Nah, langkah-langkah percobaan. Yang pertama, masukkan air ke dalam ember, kemudian ke dalam gelas, dan terakhir ke dalam kantong plastik. Kedua, lakukan hal yang sama dengan minyak goreng. 3. Catatlah hasil pengamatanmu ke dalam tabel di bawah ini ya adik-adik. Nah, di sini saya sudah menyiapkan tabelnya ya kayak adik-adik. Nah, ada nama benda, air, minyak goreng, kecap, bensin, dan madu. Adik-adik juga bisa minta tolong sama orang tua untuk menyiapkan benda-benda cair ya adik-adik. Nah, kita mulai dari air. Nah, air itu dia bagaimana adik-adik? Apakah bentuknya berubah sesuai wadah atau bentuknya tetap walaupun wadahnya berubah? Ya adik-adik, jadi air dia itu bentuknya akan berubah sesuai wadah. Oke, lalu apakah air dapat digenggam atau tidak dapat digenggam adik-adik? Ya, air dia dapat digenggam. Nah, kemudian minyak goreng. Nah, minyak goreng dia adik-adik, apakah dia akan berubah atau tetap adik-adik? Ya, dia akan berubah. Nah, kemudian apakah minyak goreng dapat digenggam atau tidak adik-adik? Ya, dia dapat digenggam. Nah, kecap. Kecap dia bagaimana adik-adik? Apakah bentuknya sama atau tetap? Dia akan berubah ya adik-adik. Nah, kemudian apakah kecap dapat digenggam? Ya, dia juga dapat digenggam ya adik-adik. Nah, kemudian bensin. Bensin akan bentuknya berubah
atau tetap adik-adik? Ya, sama ya. Dia juga bentuknya akan berubah. Nah, kemudian apakah bensin dapat digenggam? Iya adik-adik. Sama, dia dapat digenggam. Terakhir, ada madu. Nah, bagaimana dengan madu? Ya, sama ya adik-adik. Bentuknya dia akan berubah sesuai dengan wadahnya ya adik-adik. Nah, tidak tetap ya adik-adik. Madu juga sama seperti air dan minyak goreng. Nah, kemudian apakah dapat digenggam? Ya adik-adik, minyak goreng madu juga dia dapat digenggam. Nah, kesimpulan kita ya adik-adik bahwa benda cair mempunyai sifat yang pertama bentuknya berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya. Yang kedua, benda cair bisa disentuh atau dipegang ya adik-adik. Nah, sekarang apa saja manfaat benda cair bagi kehidupan? Ayo, kira-kira apa saja manfaat benda cair bagi kehidupan adik-adik? Nah, banyak ya adik-adik manfaatnya. Misal, manfaat air bagi kehidupan, dia untuk minum, memasak, mencuci, dan lain-lain. Nah, kemudian lagi misalnya manfaat minyak goreng bagi kehidupan. Nah, banyak juga ya adik-adik, dia misalnya dapat dipakai untuk menggoreng dan lain-lain. Oke adik-adik. Adik-adik, tahukah kalian bahwa tubuh manusia 2/3 bagian terdiri atas air? Kekurangan cairan akan membuat tubuhnya kita menjadi lemas. Untuk itu, minumlah air putih sesuai takaran setelah bermain. Namun adik-adik, sebelum kita melakukan permainan melempar dan menangkap bola atau memantulkan bola, kita awali terlebih dahulu dengan melakukan yang namanya pemanasan. Nah, caranya adalah buatlah 2 barisan, kemudian pantulkan bola kepada teman di seberangmu. Nah, misal ini kamu. Nah, ini teman kamu. Nah, kamu pantulkan bola, kemudian ditangkap oleh teman di seberangmu. Nah, begitu juga sebaliknya, teman yang ada di seberangmu melempar kembali bola kepada barisanmu. Nah, setelah itu lakukan permainan seperti berikut. Nah, setiap kelompok harus memindahkan bola. Bolanya dipindahkan dari satu titik ke titik lain. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Adik-adik, permainan bola yang kita lakukan tadi diperlukan kerjasama antar anggota kelompok. Bentuk kerjasama contohnya gotong royong. Nah, perhatikan gambar di samping berikut ya adik-adik, di mana warga kampung tempat Siti tinggal sedang gotong royong. Mereka sedang menyiapkan lahan untuk bermain anak-anak. Setiap warga membantu dengan caranya masing-masing. Bapak-bapak membantu membersihkan lahan, ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu menyediakan bahan-bahan yang diperlukan, misal seperti pasir, semen, cat, dan yang lainnya. Nah, ibu-ibu dan anak-anak juga tidak mau kalah ini adik-adik. Ibu-ibunya menyiapkan minuman dan makanan kecil, sedangkan anak-anak membantu membawakan makanan dan minuman, sehingga lahan tempat bermain dapat diselesaikan dengan cepat. Anak-anak bergembira karena anak-anak dapat bermain di lapangan. Nah, apa yang menyebabkan pekerjaan cepat selesai? Sebab mereka melakukan dengan cara bergotong royong adik-adik, atau melakukan secara bersama-sama sehingga pekerjaannya cepat selesai. Nah, pekerjaan cepat selesai karena dilaksanakan secara yang tadi itu adik-adik, bergotong royong. Gotong royong membuat masyarakat saling bahu-membahu untuk
menolong satu sama yang lain. Oke, yang kedua, gotong royong mengajari setiap orang untuk rela berkorban demi kepentingan bersama. Yang ketiga, kebersamaan yang terjalin dalam gotong royong melahirkan persatuan sehingga mampu menghadapi permasalahan yang muncul. Nah, kamu telah mengetahui kegiatan gotong royong itu seperti apa ya adik-adik? Untuk itu, tuliskan atau sebutkan contoh kegiatan gotong royong tersebut. Nah, di sini Bapak telah menyiapkan contoh kegiatan gotong royong yang dilakukan di tempat tinggal, di rumah, dan di sekolah. Nah, kegiatan gotong royong yang dilakukan di tempat tinggal, misal seperti memperbaiki tempat ibadah, membangun jalan, membersihkan selokan. Nah, kegiatan gotong royong dilakukan di rumah, misal seperti membersihkan rumah, merawat tanaman, membersihkan alat makanan, dan lain-lain. Nah, untuk kegiatan gotong royong yang dilakukan di sekolah, misal seperti membersihkan ruangan kelas, membersihkan tanaman sekolah, mengerjakan mading sekolah, dan lain-lain. Nah, itu tadi adik-adik contoh-contoh kegiatan gotong royong. Diingat ya. Oke, baik adik-adik, saya rasa untuk pembelajaran hari ini kita cukupkan dulu. Nanti kita lanjut lagi ya adik-adik. Semoga apa yang disampaikan dapat dipahami ya.